Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hidayah hamba yang dirahmati Allah, setiap insan pasti pernah merasakan gelombang ujian yang datang silih berganti, terkadang tanpa henti dalam keheningan malam ketika dunia terasa sunyi dan seolah tak ada yang mengerti. Hati pun mulai bertanya, apakah aku sedang diuji? Atau apakah Allah sedang menguji kesabaranku? Kita harus memahami bahwa ujian adalah bagian yang tak terpisahkan dari hidup manusia. Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Ayat ini menjadi pengingat bahwa ujian bukanlah bentuk kemurkaan Allah, melainkan tanda kasih sayang dan perhatiannya, karena hanya dengan ujian kita bisa mengenal siapa diri kita yang sebenarnya. Dan disitulah kesabaran uji dan diasah. Sabar bukan sekedar menahan diri dari marah ataupun kecewa, tapi sebuah kekuatan rohani yang mampu membawa kita melewati badai kehidupan dengan kepala yang tegak, hati yang lapang, dan keikhlasan yang mendalam. Hari ini, marilah kita bersama-sama menelisik 5 tanda bahwa Allah sedang menguji kesabaranmu, agar kita bisa menyikapinya dengan penuh keyakinan, keimanan, dan tawakal kepadanya. Yang pertama, masalah bertubi-tubi yang menimpa. Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata, setiap ujian yang menimpa seorang hamba, jika dia sabar menerimanya, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Ketika masalah datang bertubi-tubi, terkadang satu selesai, masalah lain muncul lagi. Hal ini membuat jiwa lelah dan terkadang ingin menyerah. Namun, jangan cepat putus asa, karena sesungguhnya Allah sedang mengangkat derajatmu ke derajat yang jauh lebih tinggi, menguji keteguhan imanmu, dan membersihkan hatimu dari segala kotoran duniawi seperti iri, dengki, dan putus asa. Bayangkan seperti besi yang berkarat. Karat adalah noda yang merusak keindahan kekuatannya. Sabar adalah alat membersihkan karat itu. Sementara semakin berat ujian, semakin bersih dan kuat hatimu pada nantinya. Ingatlah firman Allah, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka jangan takut menghadapi badai kehidupan, karena badai itu pasti berlalu dan setelahnya akan muncul pelangi keberkahan yang indah menanti. Seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Pelajaran yang besar tentang kesabaran, dikhianati oleh saudara-saudaranya yang dijebak dengan fitnah, dipenjara tanpa kesalahan, hingga akhirnya dia pun diangkat menjadi pemimpin Mesir. Semua itu terjadi karena kesabaran yang luar biasa, tidak pernah mengeluh, dan terus beriman kepada takdir Allah. Yang kedua, rasa ingin menyerah terus mendekat. Rasulullah SAW pernah bersabda, sabar itu pada saat yang paling berat. Ketika lelah mulai melanda dan hatimu berkata, aku tak sanggup lagi, ketahuilah bahwa itulah ujian yang paling berat sekaligus paling mulia di sisi Allah. Jangan biarkan kelelahan itu menjadi alasan untuk berhenti berusaha dan berdoa, karena orang-orang yang sabar pada saat-saat tersulit itulah akan mendapatkan kemuliaan dan kedekatan khusus di sisi Allah. Ingatlah perjuangan Abu Bakar As-Siddiq yang sabar di tengah pengusiran dan penderitaan saat mendampingi Rasulullah, serta kesabaran Nabi Ayub yang tabah menghadapi sakit yang luar biasa selama bertahun-tahun tanpa mengeluh sedikit pun. Mereka adalah
teladan bagi kita semua, bukti nyata bahwa sabar bukan sekedar hanya menahan diri, tetapi juga memperkuat jiwa dan memperkokoh iman dan menghadapi ujian terberat sekalipun. Dan jangan pernah remehkan kekuatan doa dan tawakal pada saat hati mulai goyah, karena seringkali kemenangan datang ketika kita hampir menyerah. Yang ketiga, doa yang terasa lambat dijawab. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, doa adalah ibadah dan doa yang tertunda adalah rahmat yang tersembunyi. Ketika doa yang kamu panjatkan belum juga terkabul, jangan pernah putus asa atau merasa ditolak, karena terkadang Allah menunda jawaban doa agar kita semakin dekat kepadanya, semakin giat beribadah, dan semakin yakin dengan takdir-takdirnya yang sempurna. Di dalam diam dan sunyi, teruslah berdoa dengan hati yang ikhlas dan penuh dengan harapan. Doa yang tertunda itu bukan berarti ditolak, melainkan merupakan pelajaran bagi kita untuk belajar bersabar, memperkuat keteguhan hati, dan memupuk keimanan. Renungkanlah kisah para nabi yang doanya lama dijawab, seperti Nabi Zakaria yang berdoa agar dikaruniai keturunan di usia senja, dan Nabi Muhammad SAW yang berdoa memohon kemenangan dan keselamatan umatnya. Mereka tetap sabar dan yakin bahwa jawaban doa itu akan datang pada waktu yang tepat dan terbaik menurut ketetapan Allah. Yang keempat, kesunyian dan rasa sendiri saat menghadapi ujian. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah lebih dekat kepada hambanya daripada urat lehernya. Ketika rasa sepi dan kesendirian menyelimuti hatimu, dan kamu merasa sendirian menghadapi semua cobaan itu, ketahuilah bahwa Allah selalu ada di sisimu, dan Dia mendengarkan setiap doa, merasakan setiap kepedihan, dan melihat setiap tetes air mata yang jatuh tanpa suara. Kesendirian bukanlah tanda bahwa kamu ditinggalkan, melainkan panggilan agar kamu lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan doa, zikir, dan tawakal. Kesendirian itu menjadi ladang pahala dan tempat kita bertemu dengan Allah di dalam kesucian jiwa. Seperti Nabi Musa alaihissalam yang pernah sendirian di Gunung Sinai. Ketika menerima wahyu dan menghadapi ujian terberat, kesendirian bukanlah kelemahan, justru kesempatan emas untuk memperkuat iman dan mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Yang kelima, gelisah namun tetap melangkah. Imam Hasan Al-Bahri pernah berkata, jika kamu gelisah, letakkanlah hatimu kepada Sang Pemberi ketenangan. Meskipun hati bergejolak, penuh kegelisahan dan perasaan tidak menentu, tetaplah melangkah dengan keyakinan bahwa Allah senantiasa menyertaimu di dalam setiap langkahmu. Jangan biarkan kegelisahan membunuh harapan dan semangatmu, karena di balik gelisah itu tersembunyi kekuatan yang luar biasa yang akan membawamu lebih dekat kepada kebahagiaan sejati dan keberkahan yang hakiki. Yakinlah bahwa Allah tidak akan membebani seorang melebihi kemampuannya. Selama kamu terus bersabar dan berdoa, perjalanan panjang dan penuh tantangan ini pasti akan membuahkan hasil yang indah dan membahagiakan. Sahabat hidayah hamba yang dirahmati Allah, sabar adalah permata yang paling berharga di tengah ujian hidup yang penuh liku ini. Sabar bukan hanya sekedar menahan rasa sakit dan kesedihan, tapi juga mengubah rasa sakit itu menjadi cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita, membimbing kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Jangan pernah lelah untuk terus berjuang dan bersabar, karena setiap ujian yang datang bukanlah penghalang, melainkan jalan yang Allah siapkan untuk mengangkat derajat kita menuju ridho dan kasih sayangnya yang tak terbatas. Ingatlah, kesabaran adalah
kunci pembuka pintu keberkahan dan kebahagiaan sejati di dunia maupun akhirat. Marilah kita bersama saling menguatkan, berbagi cerita dan pengalaman kesabaran kita di kolom komentar, agar hati kita semakin terpaut dan ilmu kebaikan semakin tersebar luas. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan inspirasi dan pengingat penuh hikmah yang lainnya. Semoga Allah selalu melapangkan dada kita, menenangkan hati kita, dan menjadikan kita hamba-hambanya yang lebih bersabar, ikhlas, dan selalu berada di dalam lindungan dan rahmatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.